Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Biologi Konservasi, program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Agung Budiantoro dan rekan saya Inggita Utami yang nanti akan mengajak rekan-rekan mahasiswa semua dalam mendalami materi Biologi Konservasi sebagai salah satu bonggol cabang keilmuan biologi yang berbasis mega biodiversitas. Untuk capaian pembelajaran digital dalam mata kuliah ini, yaitu nantinya mahasiswa mampu memahami konsep keanekaragaman hayati Indonesia dan ancaman terhadap keanekaragaman tersebut. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk memahami strategi dalam kegiatan konservasi. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai multi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan konservasi. Dan yang terakhir, mahasiswa nanti diharapkan memahami cara monitoring kawasan konservasi dalam skala bentang alam. Keempat capaian pembelajaran tersebut akan kita diskusikan ke dalam 14 pertemuan yang akan tersaji sebagai berikut. Dalam menyampaikan perkuliahan, kami akan menggunakan metode Flip Classroom dengan memberikan bahan ajar pada pertemuan sebelumnya agar rekan-rekan semua siap dalam memperoleh materi setiap minggunya. Bahan ajar yang kami gunakan berasal dari buku-buku dan jurnal penelitian serta video pembelajaran di bidang konservasi. Penilaian akhir akan kami berikan sebagai gabungan dari nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, tugas, dan juga kuis. Kami berharap rekan-rekan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dasar di bidang konservasi keanekaragaman hayati untuk menjadi bekal bagi rekan-rekan semua saat terjun di dunia pekerjaan nanti. Sekian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pembelajaran digital mata kuliah Biologi Konservasi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia. Menurut WWF, dalam buku Biologi Konservasi karya Muhammad Indrawan tahun 2007, keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas memiliki pengertian sebagai jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme termasuk gen yang mereka miliki, serta ekosistem rumit yang mereka bantu menjadi lingkungan hidup. Berdasarkan definisi tersebut, kita akan menggolongkan keanekaragaman hayati menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman spesies merupakan semua spesies di bumi termasuk organisme bersel satu dan bersel banyak. Keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara individu dalam satu populasi. Sedangkan keanekaragaman komunitas berupa komunitas biologi yang berbeda, serta asosiasinya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing. Para ahli mengembangkan indeks kuantitatif pada tingkat keanekaragaman spesies, dengan membagi menjadi keanekaragaman alfa, keanekaragaman beta, dan keanekaragaman gamma berdasarkan ukuran atau kekayaan spesies dalam ruang lingkup tertentu. Keanekaragaman alfa menunjukkan jumlah spesies yang ditemukan dalam komunitas. Keanekaragaman gamma menunjukkan jumlah spesies pada skala geografi yang lebih luas, sebagai contoh benua. Sedangkan keanekaragaman beta menunjukkan jumlah spesies yang ditemukan dalam skala bentang alam. Keanekaragaman beta menghubungkan keanekaragaman alfa dan gamma, serta menggambarkan tingkat perubahan komposisi spesies yang melintasi suatu daerah yang luas. Oke, berbicara mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia, menurut Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia atau LIPI, maka status keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ketujuh pulau utama di Indonesia memiliki flora fauna yang mendominasi, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa,
Sulawesi, Dasar Sunda, Maluku, dan Papua. Pulau Jawa mendominasi pada grup fungi, Bryophyta, dan Eudicots, yaitu sebanyak 1.728, 2.088, dan 6.456 jenis. Pulau Sumatera kaya dengan grup dari taxa Pteridophyta dengan 724 jenis. Sedangkan Pulau Kalimantan banyak ditemukan Angiospermae dengan jumlah mencapai 656 jenis dan monocots sebanyak 3.123 jenis. Kemudian untuk keanekaragaman fauna, sekitar 12% mamalia yang ada di dunia atau sekitar 773 spesies mamalia itu ada di Indonesia. Spesies terbanyak terdapat di Kalimantan dan jenis spesies endemik yang tertinggi terdapat di Papua dan Sulawesi. Papua memiliki burung dan amfibi yang terbanyak di Indonesia, sekitar 671 jenis, dan amfibi sekitar 151 jenis. Pulau Kalimantan memiliki jenis reptil, ikan, moluska yang terbanyak dengan jumlah 227 jenis reptil, 738 jenis ikan, dan 558 jenis moluska. Pulau Sulawesi mendominasi jenis krustasea sebanyak 98 jenis dan berbagai jenis kupu-kupu. Untuk keanekaragaman hayati di Indonesia itu memegang peranan penting dalam menyediakan makanan, air, tempat berteduh, udara yang bersih, dan obat-obatan untuk manusia. Pendataan dan pemanfaatan keanekaragaman perlu dilakukan yang berkelanjutan dengan mengembangkan produk yang dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia dan kesehatan alam. Sekian pengantar keanekaragaman hayati dari kami. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.